Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iis Ernawati dengan NIM 7211419020 dari kelas akuntansi B 2019. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai mata kuliah Sistem Informasi Manajemen masuki proyek 3 yakni proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, bagian-bagian dari dokumen HTML. Nah, dokumen dari HTML terdiri dari dua bagian. Nah, antara lain yang pertama ada bagian kepala, ini memberikan informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Informasi di dalam kepala ini mencakup judul halaman web. Lalu yang kedua ada bagian tubuh. Nah, fungsi dari bagian tubuh ini memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh berisikan gambar, tabel, daftar, dan link. Lalu, untuk membuat dokumen Notepad, nah itu cara-caranya itu antara lain yang pertama, buka Notepad dan membuka dokumen baru. Lalu klik perintah Start dan ini biasanya ada di bagian bawah kiri layar laptop atau PC kalian dan pilih subperintah program. Lalu ketik baris 1 hingga 5. Ingat, jangan mengetikkan nomor baris. Nomor ini hanyalah untuk referensi. Jangan mencoba untuk melihat dokumen tersebut menggunakan browser web hingga Anda telah menyelesaikan keseluruhan contoh. Baris ini menentukan halaman web dan memulai bagian tubuh kode HTML. Lalu baris 6 sebagai penentu tempat, yakni tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Lalu baris 7 berisikan HTML, dan ini berfungsi untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P yang disejajarkan di bagian tengah halaman web. Lalu barisan 8 ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Anda dapat melihat bahwa perintah font juga mengubah warna. Ini yakni kalimat University Pizza. Ini menjadi warna merah. Perubahan-perubahan ini tidak harus diterapkan ke semua teks pada halaman tersebut. Lalu, oleh kejadian tersebut, oleh karena itu pada baris 10, ini untuk merubah huruf ke bentuk awal. Dan pada baris 11, ini dilakukan perataan paragraf awal. Lalu selanjutnya, kita ingin memberikan daftar lokasi. Nah, ini sebuah baris kosong disisakan setelah satu paragraf. Pada baris 12 menggunakan perintah atau line break tanda kurang dari BR lebih dari untuk memasukkan satu baris kosong tambahan. Lalu untuk di baris 13 ini untuk membuat daftar yang tidak beraturan dan memberi judul caption. Nah, kemudian kita membuat daftar berisikan 3 hal, yakni perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street. Nah, ini dengan menggunakan perintah tanda kurang dari li, lalu ditutup dengan tanda lebih dari gitu. Lalu untuk baris ke-17 ini untuk perintah unordered list. Ini dimatikan dengan kode. Lalu pada baris 18 ini untuk memulai tabel. Perlu dicatat bahwa perintah tersebut juga dapat membuat garis di sekitar sel tabel. Jika perintah bertuliskan tabel border sama dengan 1, maka sebuah pembatas tipis akan dihasilkan. Sedangkan jika kita menuliskan tabel border sama dengan 10, maka kita akan menghasilkan garis tebal di sekeliling masing-masing sel. Lalu untuk baris ke-19 ini merupakan perintah untuk memulai baris baru di dalam tabel. Baris 18 memulai tabel, tetapi baris 19 ini memberitahu HTML untuk memulai sebuah baris. Lalu untuk baris 20 hingga baris 23 ini untuk membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolom. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Anda harus ingat untuk memulai dan mengakhiri masing-masing sel data, baris, dan tabel itu sendiri. Karena jika melupakan salah satu akhiran saja, dapat menyebabkan browser web mencoba membetulkan kesalahan Anda, dan hasilnya dapat sulit untuk ditebak. Dan berhati-hatilah jika kalian masukkan kode HTML ke dalam dokumen Notepad.
Itu yang perlu diperhatikan ya. Lanjut, untuk langkah selanjutnya dalam membuat dokumen Notepad ini, pada barisan 44 itu membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Lalu untuk barisan ke-45 ini untuk memberitahu HTML untuk menggunakan file pizzaman.gif tanpa pembatas di sekeliling gambar. Dengan kata lain, border sama dengan kurung buka, kurung tutup. Untuk baris 46 ini menonaktifkan menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Untuk baris 47 sampai baris 51 ini menunjukkan daftar berurutan, why order from us. Baris ini dimulai dengan all, why order from us sebagai judul daftar. Daftar yang berurutan yang dikodekan all menggunakan angka untuk menandakan urutan poin. Anda tidak perlu memasukkan nilai angka karena browser web akan menghasilkan angka-angka yang akan ditampilkan. Nah, pada baris 52 dan baris 54, ini merupakan perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Untuk baris 53 ini menunjukkan hyperlink yang pertama, yaitu segmen. Pada hyperlink yang kedua adalah situs web fiktif, dan untuk link yang terakhir adalah referensi hyperlink ke suatu tempat di halaman web. Lalu, ini merupakan step untuk menyimpan contoh. Ini yang pertama kita harus pilih file, lalu pilih save as, lalu kita memasukkan nama file seperti universitypizza.htm, tapi tanpa tanda kutip. Lalu file yang dipilih adalah all files. Nah, ini menyimpannya itu seperti dalam menyimpan dokumen biasa kayak gitu ya. Pasti sudah tahu. Lalu melihat halaman web gitu. Setelah halaman web disimpan, perlu diperiksa apakah halaman tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Caranya itu buka browser web, pilih perintah file, diikuti perintah open. Ketik nama file atau browse gitu, cari itu lambang itu untuk menentukannya dan klik tombol OK untuk menemukannya dan tombol OK. Jika Anda perlu membuat beberapa perbaikan atau koreksi, pilihlah editor Notepad lagi. Editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut kembali. Nah, ini ada beberapa kelebihan dan kelemahan dari penggunaan Notepad. Untuk kelebihannya itu, kode yang dibuat efisien, dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Untuk kelemahannya sendiri itu, yaitu keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.